Bayangkan berpesta dengan daging orang mati. Kedengarannya mengerikan bukan? Namun di pelosok Papua Nugini, praktik meresahkan ini menjadi kenyataan. Di sini, suku-suku menyukai empat pihak dalam ritual kanibalisme, memakan daging kerabat mereka yang telah meninggal. Dalam sistem kepercayaan mereka, pesta rias ini lebih dari sekedar makan. Ini adalah saluran untuk keberuntungan. Sebuah hubungan nyata antara yang hidup dan yang mati, memakan yang mati untuk menghormati mereka. Benar-benar sebuah praktik yang suram. Selanjutnya kita mempelajari peradaban kuno Maya dan Aztec. Masyarakat ini terkenal dengan kalendernya yang rumit, arsitekturnya yang mengesankan, dan mungkin yang paling terkenal, ritual pengorbanannya. Ritual-ritual ini, yang seringkali melibatkan pengorbanan manusia, merupakan landasan praktik keagamaan. Suku Maya dan Aztec percaya bahwa pengorbanan ini menenangkan dewa-dewa mereka dan menjamin kelangsungan siklus kehidupan. Hal ini merupakan pengingat akan betapa iman dapat mempengaruhi suatu masyarakat sehingga mengakhiri praktik-praktik yang saat ini mungkin kita anggap meresahkan. Sebuah keajaiban iman yang mengerikan. Setujukah Anda? Dari belahan bumi barat, kami melakukan perjalanan ke timur, hingga Jepang. Di sini kita menyelidiki praktik harakiri yang mengerikan, sebuah ritual bunuh diri dengan cara menyelamatkan. Tindakan hikmat yang dilakukan dengan sebilah pisau pendek yang ditancapkan ke perut ini dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan seseorang. Biasanya digunakan sebagai bentuk hukuman atau untuk menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh samurai. Momen terakhir mereka, penuh dengan upacara yang menyakitkan namun diakui. Akhir yang brutal, semuanya atas nama kehormatan. Selanjutnya, kami melakukan perjalanan ke India, negeri dengan ritual yang beragam dan kompleks. Salah satu yang paling mengerikan adalah ritual sati. Praktik ini, yang kini sudah hampir punah, melibatkan seorang janda yang secara sukarela mengorbankan dirinya di atas tumpukan kayu pemakaman suaminya, yang menunjukkan pengabdian dan rasa hormat yang tertinggi. Janda akan bersatu dengan pasangannya dalam kematian, melambangkan ikatan tak terpisahkan mereka, bahkan melampaui batas-batas kehidupan. Ritual ini, yang sekaligus menakutkan, menggambarkan betapa pentingnya komitmen masyarakat tradisional India. Akhir yang berapi-api dari teluk cinta yang penuh pengabdian. Perhentian kami berikutnya adalah Tiongkok, tempat kecantikan mengalami perubahan yang menyakitkan. Ritual melekatkan kaki, sebuah praktik yang berlangsung selama berabad-abad, membuat kaki gadis muda diikat erat. Tujuannya adalah untuk menjaganya tetap kecil dan meningkatkan daya tariknya. Prosesnya sangat menyakitkan dan hasilnya seringkali melonjak. Praktik ini menekankan tekanan masyarakat terhadap daya tarik fisik, di mana perempuan mengalami ketidaknyamanan yang ekstrim dan kecelakaan mobilitas mereka. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa norma-norma budaya dapat mendorong kita mencapai tujuan yang luar biasa. Rupanya, kecantikan bisa menjadi usaha yang menyakitkan. Namun melakukan perjalanan ke dataran tinggi Sulawesi Selatan, tempat penyiksaan orang-orang melakukan ritual duniawi. Dalam upacara mendalam ini, keluarga menggali jenazah orang yang mereka cintai, membersihkannya, dan mengganti pakaian. Ini merupakan bukti ikatan kekeluargaan yang langgeng dan rasa hormat yang diberikan kepada leluhur, sebuah tradisi yang menjaga hubungan antara orang hidup dan orang mati tetap hidup. Terakhir, kita melintasi Samudera Hindia beragam menuju benua Afrika. Di sini, ritual pengorbanan memegang peranan penting. Dalam banyak suku budaya, persembahan, bahkan terkadang dalam kehidupan manusia, dipersembahkan kepada para dewa. Dalam upaya mencari bantuan mereka atau menenangkan amarah mereka. Ini adalah bukti mengerikan tentang upaya manusia dalam mencari campur tangan ilahi atau persetujuan, mulai dari menari di atas bara api hingga menghormati orang mati. Perjalanan kami membawa kami melalui serangkaian ritual yang mengerikan. Perjalanan kita belum berakhir. Dari ritual kerasukan di India hingga melompat dari tebing di Korea. Di India, sebuah ritual yang disebut kerasukan dilakukan di mana pesertanya diyakini kerasukan roh jahat. Pengalaman intens ini, diisi dengan nyanyian dan gerakan tubuh yang dramatis, dianggap sebagai bentuk pembersihan spiritual, dianggap dapat menyembuhkan penyakit dan membawa keberuntungan. Selanjutnya, kita menjelajah ke Afrika, tempat berlangsungnya ritus peralihan yang dikenal sebagai ritual sunat. Dalam ritual ini, para remaja putra menjalani sunat dengan menggunakan alat seadanya dan tanpa anestesi. Sebuah bukti keberanian dan kedewasaan mereka.
Akhirnya sampailah kita di Korea, di mana terdapat ritual adat yang mengharuskan pesertanya melompat dari tebing. Perbuatan berani ini bukan sekedar sensasi, namun dianggap sebagai proses pembersihan spiritual, diakini dapat menyucikan diri dari dosa dan membawa keberuntungan, kerasukan, kesakitan dan lompatan iman. Sejauh mana manusia memperjuangkan keyakinan dan tradisi. Perjalanan kita melalui ritual paling menakutkan di dunia berakhir di sini. Dari ritual kanibalisme di Papua Nugini hingga harakiri yang mengerikan di Jepang, pembakaran kota, ritual di India hingga pengikatan kaki yang menyakitkan di Tiongkok, kami menjelajahi beragam tradisi. Kita telah menyaksikan ritual dari India hingga Afrika dan India hingga Korea, masing-masing memiliki perpaduan teror yang unik. Dan semua praktik ini menyoroti beragam sistem kepercayaan umat manusia dan interaksinya dengan hal-hal gaib, dari yang aneh hingga yang menakutkan. Ritual-ritual ini benar-benar menunjukkan beragam cara manusia berinteraksi dengan hal-hal gaib dan tidak diketahui.